Merasa, wah gampang ya ternyata nyari uang di saham. Ya, sekarang aja saya di saham dapat 100.000 per 10 menit. Nah, gimana kalau saya targetin 500.000 satu hari atau 1 juta satu hari? Wah, bisa-bisa saya berhenti nih dari kerjaan utama. Hai sahabat Profesor, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Menhidupi Andika SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profesor. Jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia perinvestasian. Nanti kita akan banyak belajar tentang analisa teknikal, kemudian analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pegang sebelum kita terjun dalam dunia investasi dan juga trading. Dan yang paling rahasia yang akan bantu kita mendapatkan cuan ataupun profit dalam dunia investasi. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dari video-video saya. Dan sebarkan ya video ini pada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan edukasi tentang investasi. Jadi stay tune terus. Oke, ya rekan-rekan sekalian, sekarang saya masih akan membahas tentang tipe-tipe orang, ya, tipe-tipe orang tentang bagaimana mereka mengatur keuangannya. Ya, jadi ada beberapa tipe nih, ya. Tipe yang pertama, orang memiliki penghasilan, tapi di akhir bulan selalu berhutang. Ya, jadi karena keinginannya terlalu besar, tidak bisa mengontrol pengeluaran, keinginannya terlalu banyak ketimbang kebutuhan, ya. Akhirnya tetap harus berhutang. Sebesar apapun penghasilan orang ini, pasti pengeluarannya juga akan semakin besar ikuti, ya. Jadi karena dia sudah kebiasaan berhutang, nanti walaupun dia dapat promosi, ya, kebetulan dapat promosi ataupun peningkatan gaji, pasti akan selalu berhutang juga, ya, karena kebutuhannya dia atau keinginannya dia berbanding lurus dengan penghasilannya dia. Nah, kemudian ada tipe orang kedua nih, ya, orang yang punya penghasilan, hidupnya foya-foya setiap bulan, tapi tetap pengeluarannya pas, ya. Jadi dia mau ada sisa kayak di rekeningnya atau tidak, dia nggak terlalu peduli ya, karena dia sudah foya-foya, dia tidak punya tujuan untuk berinvestasi, dia tidak ada pemikiran ke depan untuk investasi, tapi pengeluarannya pas, ya, dengan pemasukannya. Kemudian ada orang yang ketiga. Tipe orang ketiga ini, dia punya penghasilan, tapi dia berpikiran untuk investasi. Jadi dia, bagaimana caranya saya bisa memiliki dana lebih untuk investasi. Nah, ada yang mungkin pengeluarannya besar, ada yang pengeluarannya kecil. Nah, kemarin saya ada menonton sedikit ya. Saya salut dengan ada orang yang memiliki penghasilan di bawah 2 juta, tapi tetap dengan pengeluaran, catatan rincian pengeluaran yang benar-benar detail, kira-kira kita bisa menyisihkan sebagian uangnya, ya, meskipun untuk menabung saja, ya, uang lebih itu untuk menabung. Jadi memang tujuannya dia untuk dana darurat atau jaga-jaga. Nah, tapi seandainya kalau kita punya penghasilan yang lebih, ya, income-nya kita besar, ya, dan kita mungkin memiliki dana lebih yang lumayan, ya berarti kan kita memilihnya investasi dong. Nah, jadi sebenarnya bagaimana caranya kita bisa memiliki dana lebih ya, yang dari pengeluaran, dari pemasukan kita. Caranya ada dua. Yang pertama kita tambah sumber income kita, ya, atau yang kedua kita perkecil pengeluaran kita. Kita mepetkan pengeluaran kita dengan cara memangkas keinginan, ya. Kita harus analisa dulu yang mana kebutuhan dan keinginan kita. Misalkan kita butuh makan, tapi ternyata di pengeluaran kita tulis makan fast food, itu sudah termasuk keinginan. Jadi keinginan ini kita coret, ya. Jadi kebutuhan untuk makan, mungkin jadinya kita
makan di warteg atau mungkin kita masak sendiri. Ya, dengan cara itu pengeluaran kita bisa kita tekan sehingga kita memiliki dana lebih yang lebih banyak lagi. Nah, ya saya saat segmen ini saya akan membahas tentang tipe orang yang terakhir tadi yang berinvestasi. Nah, kemudian ya orang yang ingin berinvestasi tadi karena dia sistemnya dari penghasilan ya, dia memiliki dana lebih dari penghasilan bulanan, yang dimana mungkin kalau kita ngomong properti atau ngomong emas ya, kalau properti deh misalkan, kalau properti itu kan lebih bagus kalau kita punya dana langsung besar. Nah, tapi rata-rata orang yang investasi properti biasanya dari warisan ya, karena memang uang warisan langsung besar, investasikan di properti. Nah, kalau kita ngomongin properti secara mencicil, saya sudah bahas di video sebelumnya, ada kekurangan dan kelebihannya. Sama dengan emas juga. Kalau kita misalkan investasinya di emas, kita misalnya lebih baik punya dana blok besar, ya. Tapi tujuannya kita apa dulu nih? Ya kalau tujuannya kita dihargai dengan jumlah emas yang besar, lebih baik kita langsung beli emas yang besar. Tapi kalau misalkan tujuannya kita bisa kita cicil dengan emas, ya kita fokus di beratnya. Ya, contoh misalkan kalau kita mau tujuannya beli rumah, ya rumah ini dihargai dengan berapa kilogram atau berapa gram emas beratnya. Nah, misalkan kita sudah hitung, ya kita fokus beli gram emasnya, berapapun harganya kita fokus cicil gram emasnya. Nah, dengan cara itu, setelah nanti emasnya terkumpul senilai dengan rumah ini, ya, baru kita bisa jual untuk jadikan rumah. Nah, jadi nilai rumah itu terlindungi oleh emas. Jadi itulah alasan kenapa emas memiliki fungsi sebagai lindung nilai. Artinya melindungi nilai rumah tadi. Nah, sama tujuannya kita berinvestasi itu apa? Misalkan kalau kita investasi untuk kuliah anak misalkan, atau mungkin misalkan untuk dana pensiun misalkan, kalau kita menghargai dengan berapa emas, jadi berat emas ini yang harus kita paksakan, kita harus kumpulkan berapapun nilainya, itu dengan metode cicilan. Tapi kalau misalnya kita beli secara tunai dengan langsung blok gitu ya, di beratnya itu kita sudah sesuaikan dengan tujuannya itu, kita langsung beli sekalian, nah itu lebih bagus lagi. Nah, tadi kita beli lagi karena orang yang terakhir ini memiliki penghasilan bulanan, dia menyisihkan juga uang bulanan, akhirnya dia memilih saham. Saham karena yang menurutnya saham ini yang paling gampang ya, artinya yang paling mudah saya pelajari. Nah, karena mungkin hanya dengan melihat laptop aja, dengan melihat chart aja saya sudah bisa beli saham, dan juga dengan harga investasi mulai dari 5.000 ya, saham yang harga 50, saya sudah bisa beli saham. Nah, karena orang ini dia memiliki pekerjaan tetap, ya, dia mulai investasi di saham, yang mana dia katakan awalnya ingin investasi, tapi kemudian ya setelah dia beli saham A, 10 menitnya lagi harganya udah naik. Dia happy-nya bukan main, girangnya bukan main, karena dia langsung merasa, wah gampang ya ternyata nyari uang di saham, 10 menit aja harganya sudah naik, dia jual. Nah, dapat untung, bilanglah saat itu 100.000. Nah, untuk senangnya bukan main nih, karena mungkin penghasilannya di kantor dari pekerjaan utamanya dia dapat 5 juta per bulan. Ya, sekarang aja saya di saham dapat 100.000 per 10 menit. Nah, gimana kalau saya targetin 500.000 satu hari atau 1 juta satu hari? Wah, bisa-bisa saya berhenti nih dari kerjaan utama. Nah, begitu pikirnya. Nah, akhirnya karena tadi awalnya investasi, tapi setelah melihat kenaikan harga saham itu, dia inginnya jatuhnya jadi trading. Tapi dia belum sadar, dia tetap bilangnya ini investasi. Nah, akhirnya hari berjalan, hari kedua, harga sahamnya turun, dia beli saham A, harga 10 menit lagi harganya turun, dia udah mulai gemeteran, ya, langsung dia cut loss. Akhirnya diakumulasi selama 30 hari, tidak lebih nilainya dari 2 juta, ya, dari dana yang dia bisa sisihkan, tadi misalnya per bulan itu 2 juta, ya, akhirnya di akhir bulan, di akhir hari ke-30, nilainya tidak lebih dari 2 juta. Turun, ya, dimana
tadi ekspektasinya sudah terlalu tinggi, dia berlebihan. Nah, ya, jadi kalau misalkan kita tidak paham ya tentang apa yang kita selami, ya, jadi ujungnya kita pasti rugi. Ya, jadi kalau kita ingin di trading, ya kita bilang trading di saham, itu diperlukan yang namanya pengalaman, diperlukan namanya ilmu selama bertahun-tahun. Kita harus merasakan dulu jatuh bangunnya, kita harus merasakan pahitnya bagaimana, ya, agar kita bisa menyebut diri kita yang namanya trading for a living. Tapi tadi karena di awal dia bilang adalah investasi, ya harusnya tidak seperti itu loh. Ya, jadi investasi itu adalah tentang yang namanya konsistensi. Ya, kita sudah komitmen, kita milih instrumen investasi saham misalkan, ya, kemudian analisa sedikit, analisa apa namanya, fundamental dan teknikal, kita sudah memilih saham yang sesuai dengan kriteria kita, ya, kita percaya dengan perusahaannya, kita percaya dengan operasionalnya, dengan labanya dan lain sebagainya. Ya udah, kita konsisten aja nabung ya, dari uang yang kita sisihkan setiap bulan, kita taruh di saham itu setiap bulan. Tak peduli harganya naik atau turun. Justru kalau misalkan dia turun, kita semakin happy karena dengan jumlah uang yang sama kita sisihkan setiap bulan, kita bisa mendapatkan lot yang lebih banyak. Nah, jadi average-nya, harga average-nya kita dapat average down jadinya, ya. Harga average kita dapat harga average di bawah. Nah, walaupun naik juga nggak masalah, kita dapat harga average up, ya. Tapi kita memang niatnya di awal adalah investasi. Bagaimana caranya kita bisa konsisten berinvestasi di saham pilihan kita yang sudah sesuai dengan kriteria kita. Jangan sampai kejadian seperti di orang ketiga ini, tipe orang ketiga yang tadi katanya pengen investasi, tapi ujung-ujungnya trading, di mana dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya ilmu, ya, akhirnya dia mengalami yang namanya rugi. Yang harusnya dia bisa fokus di pekerjaannya agar bisa mendapatkan promosi, agar bisa mendapatkan gaji yang lebih besar lagi, tapi jatuhnya malah tradingnya gagal, di saham dia gagal, dalam pekerjaan dia lebih gagal lagi, ya, karena fokusnya sudah hilang. Nah, ya, jadi apakah masih kita mau seperti orang tipe yang terakhir tadi, meskipun dia sudah bisa menyisihkan uangnya, artinya dia sudah memiliki visioner ke depan, dia sudah punya visi ke depan, pandangan ke depan tentang bagaimana mengatur keuangannya dia, bagaimana mengatur pengeluarannya dia, berdasarkan pemasukan yang dia peroleh. Nah, kalau misalkan kita jatuhnya seperti orang ketiga tadi, apakah lebih bagus ya kita menjadi tipe orang pertama atau yang kedua? Ya, kita punya uang, kita punya pemasukan, tapi kita foya-foya dong. Nah, ya, bagaimana jadi caranya agar kita bisa terhindar dari orang yang pertama dan kedua, tipe orang pertama dan kedua? Bagaimana caranya kita agar bisa menjadi orang yang ketiga dalam hal mengatur keuangan, tapi bisa memilih instrumen investasi yang tepat, analisanya yang tepat dan akurat. Nah, semuanya akan saya bahas dalam video saya selanjutnya. Ya, jadi stay tune terus, tekan terus lonceng dan belnya agar kalian menjadi yang pertama mendapatkan update dan juga info terbaru dari saya. Saya Madi Dupiadika, SSI Magister Manajemen Undur Diri. See you on the next video. Bye-bye.